Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Dirusadi, salah satu mahasiswa yang magang di tempat kalian di SMK Karya Pulang Pisau. Ya, dari sini saya mengambil mata pelajaran yaitu administrasi transaksi yang diampu oleh Ibu Dewi. Oke, sebelumnya kan kalian sudah mempelajari bab 1 tentang mempelajari SOP administrasi transaksi. Dan bab 2 memahami alur transaksi pada perusahaan. Oke, di sini saya melanjutkan materi dari Ibu Dewi, yaitu tentang bab 3. Bab 3 yaitu tentang mempelajari prosedur pencatatan bukti transaksi. Oke, masuk aja ke materinya. Materi pertama yaitu tentang klasifikasi bukti transaksi atau dokumen. Oke. Bukti transaksi sering disebut juga dengan istilah dokumen transaksi. Menurut Mulyadi, dalam sistem akuntansi, itu nama judul bukunya ya, sistem akuntansi, dokumen transaksi merupakan formulir yang digunakan untuk merekam terjadinya suatu transaksi. Bukti transaksi atau dokumen merupakan media dalam memasukkan dan mencatat transaksi yang terjadi ke dalam jurnal. Nah, pada bab 3 ini akan dibahas mengenai bukti transaksi atau dokumen yang digunakan pada perusahaan dengan sistem akuntansi yang dilakukan. Yang pertama yaitu ada materi kita yaitu tentang bukti transaksi berdasarkan pengolahan data akuntansi. Yang menurut macamnya yaitu ada dokumen sumber dan dokumen pendukung. Selanjutnya yaitu ada bukti transaksi berdasarkan sumbernya, yaitu tentang macamnya dokumen internal dan dokumen eksternal. Selanjutnya yaitu materi kita yang 3, bukti transaksi berdasarkan tujuan penggunaannya. Yuk, pertama kita akan memasuki materi pertama. Materi pertama, apabila ditinjau dari pengolahan data akuntansi, bukti transaksi atau dokumen dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yakni dokumen sumber dan dokumen pendukung. Adapun penjelasannya, dokumen sumber menurut Mulyadi dalam buku Sistem Akuntansi menjelaskan bahwa dokumen sumber merupakan dokumen dasar pencatatan ke dalam jurnal ataupun buku pemantu. Dokumen sumber ini untuk dasar pencatatannya ke dalam jurnal ataupun buku. Dan adapun dokumen pendukung merupakan dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahihnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Nah, dokumen pendukung ini sebagai bukti sahnya atau bukti benarnya atau buktinya untuk mendukung dokumen sumber. Itu namanya dokumen pendukung. Oke, adapun jenis transaksi dan dokumen yang digunakan yaitu transaksinya misalkan penjualan tunai, dokumen sumbernya ada nota kontan, dokumen pendukungnya ada pita register kas, dan transaksi yaitu penjualan kredit, ada dokumen sumbernya faktur, dokumen pendukungnya yaitu surat orderan pengiriman atau SOP yang kalian pelajari itu. Dan selanjutnya laporan pengiriman barang, ada surat jalan, adapun transaksi retur penjualan, dokumen sumbernya nota kredit, laporan penerimaan barang, pembelian kredit, faktur pembelian, dan surat order pengiriman, laporan penerimaan barang, nota kontan, retur pembelian ada nota debit, ada laporan pengiriman barang. Adapun pembayaran transaksi pembayaran gaji dan upah ada bukti kas keluar, ada daftar gaji. Di daftar gaji, rekap daftar gaji. Adapun pemakaian barang yang di gudang dimasukkan dokumen memo dan dokumen pendukungnya tidak ada ya. Kayak ini pembelian tunai, ada bukti kas keluar, daftar gaji, rekap daftar gaji. Oke, itu aja. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua.
Materi kedua yaitu bukti transaksi berdasarkan sumbernya, yaitu ada dokumen internal dan dokumen eksternal. Oke, di sini akan saya jelaskan. Dokumen internal merupakan dokumen yang dibuat dan berasal dari dalam perusahaan yang digunakan secara internal, kemudian disimpan dalam perusahaan. Contoh, dokumen internal antara lain permintaan pembelian, memo kredit, memo debit, dan lainnya. Ini ada contoh dari surat-surat ini, gambar-gambar dari surat tersebut. Ada memo debit ini bentuknya gini, ada nomor tulisan memo debitnya, memo kredit gini, ada surat permintaan pembelian ini. Nah, bisa kalian lihat gambar-gambar. Adapun dokumen eksternal merupakan dokumen yang berasal dari luar perusahaan akibat transaksi yang telah dilakukan antara pihak perusahaan dengan pihak eksternal perusahaan. Eksternal itu maksudnya orang luar gitu. Misalnya contoh dari eksternal perusahaannya misalnya pembeli, pemasok atau supplier dan sebagainya. Contoh dokumen eksternal antara lain nota kontan ini nih bentuknya ini, dan faktur penjualan, SOP, surat order pembelian, atau bukti kas keluar. Ini bisa kalian lihat dan pelajari contohnya ya. Oke, kita masuk ke materi ketiga. Materi ketiga yaitu bukti transaksi berdasarkan tujuan penggunaannya. Oke, kita lihat di berdasarkan ini ada macam-macamnya ya. Ada yang pertama macamnya itu dokumen yang dibuat untuk meminta dilakukan suatu tindakan. Penjelasannya organisasi atau bagian untuk meminta unit, organisasi atau bagian lain melakukan suatu tindakan untuk kepentingan organisasi atau bagian peminta. Nah, dokumen yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan, yaitu dokumen ini digunakan untuk merekam data transaksi yang telah dilaksanakan. Ini dokumen ini untuk mencatat, merekap, catat atau merekap. Nah, data-data tentang transaksi, tentang apa aja, pembelian, jualan, pengeluaran, segala macamnya. Adapun dokumen yang dibuat untuk meminta dilakukan suatu tindakan nih, misalkan ada bagian untuk meminta organisasi atau bagian lain melakukan suatu tindakan untuk kepentingan organisasi, nah, atau bagian peminta. Misalkan nih ada bagian-bagian pemintanya itu misalkan pihak sekolah meminta komputer gitu, dibikin dokumennya untuk pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer UNBK. Oke. Nah, itu aja dulu kita mempelajari klasifikasi bukti transaksi atau dokumen. Selanjutnya kita akan masuk ke B. Minggu depan ya. Minggu depan akan masuk ke materi B. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah atau kurang jelas, bisa kalian pelajari lagi di Word. Nanti saya akan kasih ya. Sama PowerPoint ini juga kalau kalian ingin mempelajarinya. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya ini untuk pertama kalinya saya mengajar ya, mengajar magang. Ya, saya hadir tadi, minta maaf kalau ada salah dan katanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat siang.